Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dalam channel Pojokio. Yang pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan UM-UGM tahun 2019 kode 644 ya atau 644. Ya, bagian yang ketiga. Nah, bagaimana pembahasan soal UM-UGM kali ini? Yuk kita sikat aja. Oke, kita lanjutkan pembahasan UM-UGM-nya ya, kode 644 ya tahun 2019 ya, part yang ketiga yaitu dari nomor 35 sampai nomor 40. Oke. Nah, nomor 35 ya, mobilitas penduduk yang terjadi pada masa zaman prasejarah sebagai bukti bahwa sumber daya tidak terdistribusi secara merata antar wilayah ya. Sebab sejak manusia memasuki fase masa berburu dan meramu, manusia telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dengan cara nomaden atau mendapatkan bahan pangan ya. Oke, ini sebenarnya soal geografi atau soal sejarah nih, gitu ya. Ada manusia prasejarahnya. Ya, cuma nggak apa-apa, ayo kita bahas aja ya. Nah, babnya adalah sumber daya alam ya, cuma dikaitkan dengan agak sejarah dikit gitu ya. Nah, kata kuncinya mobilitas penduduk ya, artinya adalah perpindahan penduduk ya dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, secara sederhana gitu ya. Mobilitas penduduk yang dimaksud adalah mobilitas penduduk horizontal gitu ya. Nah, kemudian ada zaman prasejarah. Nah, kalau kita lihat yang disebut zaman prasejarah atau praaksara itu sama, atau disebut juga nirleka, ya itu juga sama, ya. Nah, asal kata dari nir itu tidak ada, leka itu adalah tulisan. Nah, jadi zaman praaksara atau nirleka ini adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan, ya. Kehidupan pada masa praaksara itu dapat terungkap melalui penemuan fosil ya dan artefak ya, terdiri dari zaman batu dan zaman logam. Ya, kalau kita belajar sejarah ya, maka nanti periodisasi zaman praaksara itu nanti dibagi dua ya, ada zaman batu, ada zaman logam gitu ya. Nah, kemudian di zaman batu sendiri ya itu kan nanti dibagi menjadi beberapa zaman ya. Misalnya ada zaman batu tua atau Paleolitikum, kemudian zaman menengah ya, atau zaman batu tengah ya, atau Mesolitikum, kemudian ada zaman batu muda ya atau Neolitikum gitu ya. Nah, yang mau saya ambil di sini adalah zaman batu tuanya ya, atau disebut sebagai Paleolitikum. Nah, pada zaman batu tua atau Paleolitikum, itu kehidupan manusia itu hidup secara berpindah-pindah atau nomaden gitu ya. Nah, dengan sifatnya adalah food gathering ya atau berburu dan meramu ya atau mengumpulkan makanan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kehidupan manusia yang berpindah-pindah ini sebenarnya kan untuk mendapatkan makanan gitu ya atau bahan pangan yang memang ketersediaannya itu tidak merata ya. Jadi sumber daya itu tidak terdistribusi secara merata gitu. Ya, ini sebagai sebuah bukti ya bahwa sumber daya ya antar wilayah itu sebenarnya tidak terdistribusi secara merata gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya juga betul ya, sejak manusia masuki fase masa berburu dan meramu, ya manusia telah berpindah-pindah ya dari satu tempat dengan tempat yang lain gitu ya. Jadi kehidupannya pada zaman batu tua atau Paleolitikum gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang B gitu ya untuk nomor 35. Nah, kemudian ya nomor 36 ya. Dataran aluvial sangat potensial untuk kawasan pengembangan pertanian ya dan pemukiman yang didukung oleh faktor berikut ya. Satu, topografi datar dan daya dukung lahan tinggi. Dua, tersusun oleh tanah aluvial yang subur. Tiga, air permukaan tersedia melimpah. Kemudian empat, adanya akifer yang potensial. Ya, soalnya adalah tentang litosfer dengan kata kunci yaitu dataran aluvial. Oke, agak serak nih. Nah, kemudian pertanian dan pemukiman. Nah, yang disebut dataran aluvial sendiri adalah dataran yang terbentuk ya akibat adanya proses pengendapan atau sedimentasi oleh tenaga sungai ya yang disebut sebagai fluvial. Ya, jadi kalau kita bicara tenaganya disebut fluvial, kalau kita bicara bentuk ya lahannya
yaitu aluvial ya, dataran aluvial gitu. Ya, yang dibentuk oleh tenaga sungai atau fluvial gitu ya. Oke, nah di sini ada kata kunci yaitu dataran. Ya, dataran berbeda dengan daratan gitu ya. Kalau kita dataran ya berarti bicara relief atau morfologi atau topografi atau bentuk permukaan bumi gitu. Nah, yang disebut dataran adalah ya daerah di mana kemiringan lerengnya itu sekitar 0 sampai 2% saja ya, sedangkan beda tingginya kurang dari 5 meter ya. Itu yang disebut sebagai dataran. Nah, maka di soal ini nomor satunya sudah pasti betul karena topografinya datar. Nah, ketika topografi datar, maka dia akan memberikan daya dukung lahan yang tinggi. Ya, maksudnya kemampuan suatu lahan tersebut untuk mendukung kehidupan di atasnya, ya baik itu manusia, ya hewan, tumbuhan dan seterusnya, itu dia tinggi. Ya, karena reliefnya datar, ya. Seperti itu. Ya, misalnya untuk dibuat pertanian, ya pemukiman, ya itu dia bisa. Ya, karena topografinya datar. Kemudian nomor 2 juga betul, tersusun dari tanah aluvial tadi ya. Karena ada tanah aluvial, maka jenis tanahnya adalah aluvial ya, tanah yang terbentuk akibat sedimentasi oleh tenaga sungai ya. Nah, sehingga secara kesuburan dia umumnya dia cukup subur ya, tapi tergantung dari material apa yang diendapkan ya. Cuma umumnya adalah cukup subur. Kemudian air permukaan tersedia melimpah karena hasil dari sedimentasi sungai ya memiliki kelembaban tanah tinggi ya, kemudian air permukaannya cukup banyak ya. Kemudian adanya akifer yang potensial. Nah, akifer sendiri itu artinya adalah ya lapisan atau formasi batuan yang mampu menampung dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Ya, misalnya adalah pasir ya atau pasiran gitu ya, batuannya pasir. Nah, karena dia hasil dari sedimentasi sungai, ya, maka jenis material pasirnya dia cukup banyak, ya. Nah, sehingga memiliki akifer yang potensial. Maka soal ini jawabannya adalah yang E, gitu ya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan nomor 37, ya. Nah, nomor 37, faktor genesis ya dan dinamika bentang lahan yang menyebabkan perkembangan pola aliran sungai ya adalah oke. Satu, morfologi dan proses geomorfologi. Dua, morfologi dan dinamika daerah aliran sungai. Tiga, struktur geologi dan tektonik ya. Kemudian empat, jenis dan karakteristik tanah ya. Nah, babnya adalah hidrosfer. Oke. Nah, kata kunci dari soal ini adalah faktor genesis dan dinamika bentang lahannya. Oke. Nah, yang menyebabkan perkembangan pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai sendiri adalah sebuah susunan keruangan dari suatu sistem jaringan alur-alur sungai ya yang mengalir di atas morfologi tertentu. Nah, ini udah jelas nih ya, yang mengalir di atas morfologi tertentu ya. Makanya dia membentuk sebuah sistem nanti ya, sistem sungai atau drainage system ya. Misal ya ada pola aliran sungai dendritik ya, kemudian ada radial sentrifugal, radial sentripetal, rektangular, trellis, anular, pinet ya, paralel dan seterusnya gitu ya. Ada banyak ya pola aliran sungai. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi ya terbentuknya pola aliran sungai ini. Yang pertama adalah sudah pasti morfologi atau topografi ya. Misalnya kalau pola aliran sungai denitik ya dia mengalir di atas ya topografi landai hingga datar ya dengan kemiringan lereng biasanya 0 sampai 2% atau kurang dari 5 meter ya beda tingginya gitu. Kalau nanti dia miring ya lerengnya, maka topografinya ya secara morfologi sehingga nanti pola alirannya bisa pinet ya atau yang mengalir di lereng yang curam ya seperti itu. Ya, jadi morfologi atau topografi dia mempengaruhi. Kemudian yang kedua proses geomorfologi yang terjadi ya, misalnya adalah ada tektonik dan vulkanik ya. Nah, kalau tektonik nanti dia akan mempengaruhi terbentuk struktur geologi tertentu ya, bisa patahan, bisa lipatan ya. Kalau patahan biasanya pola aliran sungainya adalah rektangular ya. Kalau lipatan biasanya adalah trellis. Nah, kalau vulkanik nanti berpengaruh terhadap terbentuknya kerucut gunung api ya gitu ya atau bentukan kerucut. Nah, kalau misalnya dia bentuknya adalah reliefnya gunung ya, gunung api, kerucut vulkan, maka nanti pola alirannya adalah radial sentrifugal ya, seperti itu. Nah, kemudian resistensi batuan ya atau ketahanan batuan terhadap erosi misalnya. Kalau dia
tidak tahan terhadap erosi ya atau resistensi batuannya dia lemah, maka pola aliran yang terbentuk adalah dendritik misalnya ya pada daerah yang morfologi tadi datar ya atau landai gitu ya. Nah, berarti nomor satu ini dia betul ya, morfologi dan proses geomorfologi. Nomor tiga juga betul ya, struktur geologi dan tektonik ya. Cuma yang nomor empat salah, ya tidak dipengaruhi oleh karakteristik tanahnya, ya cuma karakteristik batuannya, nah, itu baru bisa ya. Kalau tanahnya tidak ya. Jadi berbeda antara karakteristik tanah sama karakteristik batuan. Kemudian yang dua, ini dinamika daerah aliran sungainya nih yang agak sulit ya untuk dimasukkan ke dalam faktor ya. Maksudnya seperti apa gitu. Ya padahal yang berpengaruh adalah morfologi tadi ya, proses geomorfologi, struktur geologi sama resistensi batuan. Jadi nomor 37 jawabannya satu dan 3 ya, yang B ya atau Bogor. Oke. Kemudian nomor 38 ya. Tanaman jati merupakan tanaman komoditas unggul dan bernilai ekonomi tinggi yang mampu tumbuh dalam kondisi lingkungan tertentu ya, yaitu ya ada satu, jenis tanah berlempung dan mempunyai indeks kebasahan tinggi, dua, lingkungan dengan batuan dasar batu gamping, tiga, perbedaan musim penghujan dan kemarau sangat kontras, empat, jumlah bulan-bulan kering lebih panjang daripada bulan-bulan basah. Ya, babnya adalah biosfer dengan kata kunci yaitu tanaman jati. Nah, tanaman jati adalah jenis tanaman atau vegetasi yang tergolong dalam tropopita. Ya, jenisnya tropopita, yaitu tanaman yang mampu beradaptasi pada daerah dengan perbedaan musim kemarau dan musim hujan yang tegas, ya, atau umumnya pada daerah yang beriklim AM, ya, hutan musim, ya, hingga AW atau sabana tropis gitu. Ya, jadi poinnya di sini ada iklim AM sama iklim AW. Nah, maka habitatnya ya, habitat dari tanaman jati sendiri adalah yang pertama, jenis tanah berlempung dan mempunyai indeks kebasahan tinggi. Jadi sebenarnya jati itu tumbuh pada daerah-daerah dengan tanahnya itu basah. Ya, disebut basah ketika kalau di apa jati ini ya, itu sekitar pH-nya atau derajat keasamannya itu 6 sampai 8 ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi antara netral hingga ke agak basah ya 8 gitu. Ya. Tanah berlempung itu agar kondisi infiltrasinya dia rendah ya, karena yang namanya lempung itu kan halus ya kalau kita pegang ya, berarti logikanya pori-porinya kecil ya, sehingga porositasnya dia menjadi rendah. Ya, karena jati sendiri sebenarnya sebuah tanaman atau jenis tanaman yang tidak perlu ya penyerapan air yang terlalu banyak gitu. Karena dia mampu beradaptasi sebenarnya. Ketika musim kemarau yang sedikit airnya, dia menggugurkan daunnya atau meranggas. Ketika dia musim hujan, yaitu nanti daunnya lebat kembali. Nah, itu jenis adaptasi pada tanaman jati ya yang disebut sebagai tanaman tropopita tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua lingkungan dengan batu dasar batu gamping ya, batuan dasar batu gamping ya, ini juga bisa ya karena tadi batu gamping sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau gamping yang nanti akan membentuk sebuah kars gitu ya, itu memiliki retakan atau dia kelasnya itu dia besar ya. Jadi pori-porinya besar ya, sehingga nanti daya infiltrasinya tinggi, porositasnya tinggi, permeabilitasnya tinggi ya, sehingga nanti air di permukaannya itu tidak banyak gitu ya. Nah, jadi tadi poinnya jati itu tumbuh pada habitat yang airnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian perbedaan musim penghujan dan kemarau sangat kontras ya, atau iklimnya AM gitu ya, atau muson tropis ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya, umumnya pada daerah yang beriklim AM ya, hingga AW. Nah, ini ya jumlah bulan-bulan kering lebih panjang daripada bulan-bulan basah. Nah, ini AW ya, sabana tropis gitu. Oke. Jadi satu betul, dua betul, tiga betul, empat ya. Betul. Ya, maka jawabannya yang E. Kemudian nomor 39 ya. Berikut adalah wilayah yang dapat dijumpai terumbu karang ya, yaitu satu, perairan laut dangkal dengan material dasar berlumpur, dua, pulau-pulau kecil berbatuan dasar vulkanik, perairan laut dangkal dengan material dasar berpasir ya, nomor tiga. Yang keempatnya pulau-pulau kecil berbatuan dasar batu gamping ya. Babnya adalah laut dan pesisir dengan kata kunci terumbu karang. Nah, yang disebut terumbu karang atau coral reef yaitu adalah makhluk hidup ya hasil dari simbiosis ya mutualisme antara hewan karang batu atau disebut stony coral ya yang tergolong Scleractinia yang kerangkanya terbuat dari zat kapur ya dengan alga atau ganggang simbiotik yaitu
zoosantel. Ya, jadi sebenarnya terumbu karang itu bukan satu makhluk hidup ya. Dia dua makhluk hidup ya yang kemudian bersimbiosis ya antara hewan karang batu atau stone coral dengan alga simbiotik yang disebut zoosantel gitu. Nah, ini adalah stone coralnya ya hewan karang batu yang biasanya hidup berkoloni ya. Kalau satu itu namanya polip ya. Kemudian yang kedua ini adalah ganggang simbiotiknya ya yang berupa mikroorganisme ya. Nah, adapun syarat ya dari terumbu karang ya syarat hidup ya maksudnya dari terumbu karang. Yang pertama terumbu karang itu hidup di perairan dangkal ya kedalaman maksimum tidak lebih dari 40 meter ya. Kemudian suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius ya atau di daerah tropis ya. Makanya terkadang terumbu karang itu disebut sebagai makhluk hidup yang khas ya yang terdapat pada daerah tropis ya. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian ya, ada terumbu karang yang disebut sebagai Lovelia pertusa, yaitu yang dapat hidup di daerah dingin ya di Samudra Atlantik bagian utara gitu. Cuma itu satu-satunya. Nah, kemudian salinitas atau kadar garam ya 27 sampai 40 per mil, kemudian airnya jernih, kemudian arus dinamis ya, kemudian substrat ya atau bahan dasar ya tempat tumbuhnya atau media tumbuhnya terumbu karang itu dia keras dan bersih dari lumpur gitu. Nah, maka sebenarnya untuk nomor 39 ya, ini nomor satu itu salah ya, perairan laut dangkal ya. Jadi laut dangkalnya betul, cuma material dasarnya berlumpur itu salah ya, karena tadi dibilang bersih dari lumpur gitu ya, nomor satu itu salah ya. Kemudian nomor duanya dia betul ya, pulau-pulau kecil bebatuan dasar vulkanik. Nah, sebenarnya untuk yang nomor 2 ini merupakan teori dari Charles Darwin gitu ya. Nah, jadi menurut Charles Darwin ya nanti bahwa terumbu karang ya dia di luar yang syarat ini ya. Di luar syarat ini nanti ada pendapatnya si Charles Darwin. Nah, menurut Charles Darwin bahwa sebenarnya terumbu karang itu terbentuk dari pulau yang berbatuan dasar vulkanik ya dia seperti ini. Nah, ya nanti ada pulau vulkanik di sini yang merupakan bahan baku dasar mineral ya yang dapat membuat terumbu karang itu tumbuh ya. Nanti kalau terumbu karangnya tumbuh di sekitar atau di tepi dari pulau vulkanik ini disebut sebagai fringing reef ya atau fringing coral reef gitu ya, terumbu karang tepian. Nah, kemudian nanti dia berkembang ya menjadi barrier reef ya ketika pulau vulkaniknya dia subsidence ya atau tenggelam. Ya, sehingga nanti dipisahkan oleh lagun ya, perairan antara pulau vulkaniknya dengan si barrier reef-nya ini atau terumbu karangnya ini. Nah, ya nanti membentuk si barrier reef ini, gitu ya. Kemudian nanti perkembangan selanjutnya atau evolusi selanjutnya, ya pulau vulkaniknya dia subsidence lagi ya, sehingga nanti terbentuk atol ya atau terumbu karang yang membentuk melingkar seperti cincin ya seperti itu. Nah, ini adalah teori evolusi terumbu karang menurut si Charles Darwin gitu. Oke, jadi nomor 2 betul. Kemudian nomor 4 juga betul ya, pulau kecil berbatuan dasar batu gamping. Ya, ini tadi ada hewan karang batu ya yang tergolong Scleractinia yang kerakanya terbuat dari zat kapur. Nah, kapur sendiri sebenarnya bagian dari batu gamping ya yang banyak mengandung mineral kalsit namanya ya atau CaCO3 atau kalsium karbonat gitu. Oke, jadi 2 dan 4 betul. Ya, nomor 3 salah ya. Perairan laut dangkalnya ini betul, cuma material dasarnya berpasir itu salah. Karena sebenarnya pasir ataupun sedimentasi lain itu dapat menghalangi terumbu karang untuk berfotosintesis ya, karena nanti ada alganya nih. Nah, alga itu dia merupakan makhluk hidup ya yang dapat berfotosintesis ya dengan mengambil mineral anorganik ya CO2 dan H2O gitu ya dengan bantuan sinar matahari dan klorofil menjadi C6H12O6 ya atau glukosa ya plus plus O2 ya dan menghasilkan oksigen gitu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada pasir atau sedimentasi lain itu akan menghalangi sinar matahari yang masuk ya sehingga alganya sulit untuk berfotosintesis. Oke, 39, 2 dan 4 ya. Nah, jadi jawabannya yang C gitu. Oke. Kemudian nomor 40 ya, faktor yang mempengaruhi proses pengembangan tanah di suatu kawasan adalah ya, 1 bahan induk dan relief, 2 iklim, waktu dan erosi, 3 organisme dan waktu, 4 semua jawaban benar. Ya, babnya pedosfer. Ya, faktor yang mempengaruhi proses perkembangan tanah. Nah, tanah atau soil itu adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan. Ya, jadi sebenarnya tanah itu hasil dari batu yang melapuk. Nah, berarti harus ada batunya nih. Kalau nggak ada batunya, maka tidak terbentuk tanah. Ya.
Nah, campuran hasil pelapukan batuan, baik itu bahan organik, ya, bahan anorganik, air dan udara, baik secara fisis atau mekanis, ya, atau disintegrasi nyebutnya, kemudian kimiawi atau dekomposisi, ataupun organik, ya, atau biologis, ya, yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Nah, jadi pelapukan sendiri nanti dibagi menjadi tiga tuh, ya, ada fisis mekanis atau disintegrasi, ada kimiawi atau dekomposisi, ataupun organik, gitu. Ya, nah, adapun faktor yang, mempengaruhi terbentuknya tanah ya, dan mempengaruhi juga perkembangan tanahnya. Yang pertama ada organisme, kedua ada batuan induk atau bahan induk ya, kemudian ada topografi atau relief ya, bentuk permukaan bumi, kemudian ada waktu ya, kemudian ada iklim ya, suhu, curah hujan ya, itu juga mempengaruhi proses perkembangan tanah ya. Kemudian ada erosi, itu ya, erosi juga mempengaruhi perkembangan ya. Kalau misalnya erosinya dia besar ya, maka nanti lapisan tanahnya menjadi berkurang ya, terutama yang bagian atas gitu. Sehingga nanti tanahnya menjadi tidak subur ya, karena banyak tererosi. Nah, sehingga nomor 40 jawabannya 4 saja. Ya, semua jawaban benar maksudnya ya. Ya, jadi 1, 2, 3 itu benar semuanya ya. Maka kita pilih yang 4 saja ya, atau D gitu. Oke, baik kira-kira itu saja ya pembahasan soal UM-UGM part yang 3 ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.